Salam sukacita saudara-saudara, sehat selalu di mana saja kita berada. Siapkan hati kita untuk mendengarkan kabar baik dari firman Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan yang diambil dari 1 Korintus 13 ayat 11. 1 Korintus 13 ayat 11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Firman Tuhan kali ini saya beri judul Kekanak-kanakan No Way. Maksudnya mari sama-sama kita belajar. Kita dengan segala kelemahan dan kekurangan, kita mau seperti Rasul Paulus meninggalkan sifat kekanak-kanakan yang mungkin tanpa sadar ada pada diri kita. Saudara-saudara, apa saja hal-hal seperti kekanak-kanakan yang mungkin melekat atau tidak sadar kita lakukan sehari-hari? Yang pertama, mari kita belajar. Anak kecil, dia mudah mengejek. Kalau kita lihat sifat anak kecil, kita suka melihat anak kecil itu mudah mengejek. Nah, saudara, cuma anak kecil yang bisa menilai orang lain yang dilihatnya dengan polos, lalu dia langsung berkomentar. Nah, kalau orang dewasa, dia akan berpikir terlebih dahulu sebelum berkata-kata atau memberi ujaran atau ucapan untuk orang lain, karena orang dewasa sudah tahu bahwa bagaimana kita menghargai satu dengan yang lainnya dan bagaimana kita menyadari bahwa setiap orang ada Tuhan yang menciptakannya. Nah, saudara, anak kecil bisa saja langsung menilai, contohnya seperti anak saya dulu pada waktu dia masih kecil, saya ketemu dengan teman yang postur tubuhnya sangat pendek. Anak kecil dengan cepat bilang, "Mama, kok teman mama itu pendek?" Seperti itu ya, dengan polos. Atau anak kecil bisa menilai postur tubuh, rias wajah, tata rambut, atau sebagainya. Nah, mungkin yang orang yang mendengarkannya nanti kurang berkenan. Nah, anak kecil mudah dengan polosnya mengejek. Paling empuk saudara-saudara untuk diejek itu adalah pemimpin. Dan pemimpin bisa saja diremehkan ketika berbeda prinsip dengan kita. Berbeda prinsip. Orang yang berbeda prinsip dan pandangan lalu mudah mengejek, itu berarti masih melekat sifat kekanak-kanakan. Nah, ada juga orang-orang tertentu bisa merendahkan, mengejek keturunan lain. Biasanya kita bilang, dia keturunan sombong, dia keturunannya memang nggak benar. Nah, saudara-saudara, sifat-sifat seperti ini bagian dari sifat yang kekanak-kanakan. Ayub 19 ayat 18. Bahkan kanak-kanak pun menghina aku kalau aku berdiri. Mereka mengejek aku. Ayub pada waktu di situasi yang mungkin dia merasa sangat terpuruk sampai dia bilang kanak-kanak pun mengejek dia. Kanak-kanak pun akan menghina dia. Kalau dia mau berdiri, orang-orang itu mengejek dia. Nah, saudara-saudara, yang berikutnya, sifat kekanak-kanakan yang kalau kita perhatikan, bukankah anak kecil itu tidak mandiri? Ratapan 4 ayat 10, dengan tangan sendiri wanita yang lemah lembut memasak kanak-kanak mereka untuk makanan mereka tatkala Rutu putri bangsaku. Cuma anak-anak yang masih harus disuap makanan. Anak saya umur 4 tahun masih disuapin. Itu pun ada orang yang datang dan bilang, "Oh, kalau anak saya dulu 4 tahun harusnya sudah makan sendiri." Nah, saudara-saudara, bersyukur anak saya masih balita, walau memang harus terus diupayakan supaya dia mau makan sendiri. Tidak ada orang dewasa, bahkan sudah menikah, yang masih disuapin, bukan? Nah, tetapi sebagian orang ada yang sudah menikah, ada yang sudah dewasa, tapi masih satu dapur sama ibunya. Makanannya masih masakan mama, masih masakan ibu. Standar hidupnya masih standar ditentukan bapaknya, masih standar ditentukan ibunya, masih standar kakak-kakaknya. Istri-istri wanita yang kekanak-kanakan tidak mau rekeningnya suaminya tahu, dia rahasiakan. Tetapi yang boleh tahu ibunya, bapaknya, kakak-kakaknya. Nah, hati-hati abang-abangnya.
Saudara-saudara, wanita semanja-manjanya, tapi ketika engkau berumah tangga, engkau sudah dewasa, engkau tetap harus menjadi wanita yang mandiri. Kalau kita tidak mandiri, artinya kita masih kanak-kanak. Dan saudara-saudara, 1 Korintus 13 ayat 11 yang tadi kita baca dengan jelas mengatakan, Rasul Paulus mengatakan, sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Yang ketiga, anak kecil suka bersaing tidak pada tempatnya. Anak-anak masih bersaing dan kita anggap wajar, bukan? Anak-anak tetangga pada naik sepeda, kemudian anak-anak kita meminta merengek sampai dibelikan sepeda. Anak kecil itu tidak mau ngalah, anak kecil itu selalu mau menang. Apapun alasannya, anak kecil punya jiwa mau bersaing. Tapi bagaimana kalau sudah besar, masih saja orang berjuang, bersaing sifatnya dan tidak kunjung padam. Saudara-saudara, di gereja bersaing, padahal gereja tempat beribadah kepada Tuhan. Di rumah bersaing dengan pasangan, padahal keluarga adalah tempat untuk menjadi satu tim yang bekerja sama dan kompak. Keluarga menjadi tempat persaingan antara keluarga mertua pria dengan keluarga mertua wanita, antara ipar pria dengan ipar wanita. Pada waktunya nanti kemudian orang tua bersaing dengan anak-anak dan bertengkar. Sifat kekanak-kanakan masih terbawa tanpa disadari. Pendeta-pendeta bersaing dengan ukuran banyaknya jumlah jemaat. Supaya terlihat berhasil, laporan jumlah jemaat dibesar-besarkan. Itu sebagai salah satu contoh. Kadang-kadang sifat kekanak-kanakan tidak disadari, bersaing tidak pada tempatnya. Yang keempat, anak kecil, kalau kita perhatikan, anak kecil itu sifatnya suka meniru. Betul ya? Apapun yang kita dengar dari anak-anak kita, yang kita kadang-kadang terkejut, ternyata itu hanya ungkapan yang meniru, mengkopi dari orang lain yang dia dengar. Saya kaget ketika tiba-tiba anak saya bilang, di telinga saya bagian bawah ada kotornya. Padahal dia dengar itu dari kakaknya yang sedang membersihkan telinga. Lalu, aku mau makan makanan sehat. Aku mau wortel, kacang hijau supaya aku tidak sakit lagi. Padahal dia tidak makan wortelnya, dia tidak makan kacang hijaunya. Dia hanya mengucapkan apa yang dia dengar dari orang tuanya. Nah, orang dewasa yang sifatnya kekanak-kanakan itu suka meniru. Meniru orang lain, meniru orang yang diidolakan, meniru pemimpinnya dari cara berpakaian, memakai dasi, memakai jas, meniru gaya bicara. Lalu dalam konteks pelayanan, gereja lain bikin apa, kita mau bikin itu juga. Tanpa sebuah visi dan misi yang jelas, kita hanya meniru apa yang orang lain lakukan. Saudara-saudara, hati-hati, inilah ciri kekanak-kanakan yang lainnya, yaitu suka meniru. Anak kecil wajar suka meniru. Oleh karenanya, orang-orang yang besar yang dewasa memberikan sikap, perilaku, perkataan yang baik karena anak kecil yang melihat akan meniru. Nah, bagaimana kondisinya kalau sudah besar hanya masih suka meniru? Sang kakak pakaiannya seperti apa? Ditiru oleh sang adik. Sang kakak bagaimana cara bicaranya? Ditiru. Lalu kemudian sang adik menjadi bingung ketika keberhasilannya berbeda. Sang kakak menjadi kaya raya, sang adik tidak menjadi kaya raya. Kenapa, saudara-saudara? Karena sifat anak-anak hanya mau meniru apa yang di luarnya. Nah, saudara, mari kita belajar dari apa yang Rasul Paulus katakan. Ketika aku dewasa, aku tinggalkan sifat kekanak-kanakan. Tinggalkan sifat kekanak-kanakan yang terlalu mudah meremehkan, mengejek para pemimpin, mengejek orang lain. Yang berikutnya, tinggalkan sifat kekanak-kanakan yang tidak mandiri. Kita harus mandiri, baik secara
ekonomi kita sendiri maupun gereja kita sendiri, kita mandiri. Yang berikutnya, tinggalkan sifat kekanak-kanakan yang suka bersaing tidak pada tempatnya. Keluarga bukan tempat bersaing, gereja bukan tempat bersaing. Dan berikutnya, mari kita tinggalkan sifat kekanak-kanakan yang suka meniru saja, ikut tren tanpa mengerti visi dari Tuhan dan tuntunan Tuhan yang sebenarnya dalam hidup kita. Puji nama Tuhan, kiranya Tuhan akan menolong kita semua. Tuhan Yesus memberkati.